Falah, tidak usah share screen, tidak usah. Berat ya, Kalau Syekh? screen ini jadi berat karena di sini karena di sini masih apa namanya bahasa Indonesia 3G, belum apa sinyal internet belum 4G, jadi tidak kuat. Ya, Oke. Kita lanjut tadi. Oke. Tadi kita sampai definisi al-wudu. Al-wudu itu di dalam bahasa Arab ma'khudun min al-wada'ati wal jamal. Itu yang fulan wajahnya ganteng, itu namanya wada'ah. Wajahnya apa bahasa Indonesia cahaya, itu namanya wada'ah. Seperti wajah Rasulullah SAW kayak bulan wajahnya. Ini namanya wada'atu wal jamal. Al-wada'atu wal jamal. Tapi di Indonesia itu di dalam bahasa Arab al-jamal bisa untuk laki-laki, untuk perempuan. Di Indonesia enggak. Kalau laki-laki ganteng, kalau perempuan cantik. Tapi enggak tahu kalau untuk semuanya enggak tahu dalam bahasa Indonesia. Walhasil di dalam bahasa Arab al-wudu ma'khudun minal wada'ati wal jamal. Wajahnya bagus, itu namanya wada'ah. Wada'ah ini kalau perempuan cantik, kalau laki-laki ganteng. Di dalam bahasa Arab jamil, artinya jamilun atau jamilah. Al-wudu ma'khudun minal wada'ati wal jamal. Itu di dalam bahasa harian. Tapi di dalam istilah syariat wal wudu syar'an, apa itu wudu syar'an? Maksud syar'an itu di dalam syariat. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Allah Ta'ala kasih tahu wudu itu apa? Al-wudu itu apa? Cuci wajah, juga tangan, kepala, kaki. Ini wudu. Ada dua dari hadis itu innamal a'malu binniyat, niat rukun yang pertama, an-niyah harus ada niat, itu di mazhab Imam Syafi'i. Yang kedua ghaslal wajhi, yang ketiga ghaslal yadain, cuci tangan. Yang ketiga apa mengusap kepala. Yang keempat yang kelima cuci kaki. Yang keenam at-tertib. At-tertib berturut seperti ayat yang tersebut tadi. Apa mulai faghsilu wujuhakum. Pertama wajah. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Yang dua tangan. Yang ketiga mengusap kaki. Yang keempat kepala. Yang keempat kaki. Yang keenam atau yang kelima at-tertib. Itu jadi 5 rukun wudu. 5. Dua dari syariat itu an-niyah wa tertib, wa 4 dari Al-Quran yang di ayat tadi tersebut. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia kasih tahu di setelah kamu atau kalau kamu mau wudu. Al-wudu. Imam Al-Ghazali rahimahullah, siapa yang siap berbaca Fathiyah, siap atau tidak? Siap, Syekh. Dari awal, Syekh, sebentar, saya baca dalam bahasa Arab. Ya. Ya, saya baca dalam bahasa Arab, kamu baca dalam bahasa Indonesia. Imam Al-Ghazali berkata, فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْإِسْتِنْجَاءِ فَلَا تَتْرُكِ السُّوَاكَ فَإِنَّهُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ وَمَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ وَمَسْخَطَةٌ لِلشَّيْطَانِ وَصَلَاةٌ بِسِوَاكَ أَفْضَلُ مِنْ 70 صَلَاةٍ بِغَيْرِ سِوَاكَ. Oke, baca فَإِذَا فَرَغْتَ, Setelah bersuci, maka janganlah meninggalkan sunnah bersiwak atau bersiwak itu tidak sama ya, saya sama menggosok gigi. Sebab sesungguhnya bersiwak itu dapat membersihkan mulut, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak disukai oleh setan. Sesungguhnya menegakkan sholat dengan terlebih dahulu bersiwak itu 70 kali lebih utama daripada sholat tanpa bersiwak terlebih dahulu.
Diriwayat Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya tidak akan memberatkan bagi umatku nantinya, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak mendirikan sholat. Oke. Ini masalah yang pertama. Fa'idha faragta minal istinja. Al-istinja itu aslinya harus cuci kubul dan dubur sebelum wudu salat. Itu kapan? Itu kalau seperti kemarin kita tadi menjelaskan kalau dia buang air besar di bukan di kamar mandi, di gunung atau di pasir, atau kadang-kadang masih ada kotor. Ya, seharus kalau masih ada kotor, yakin masih ada kotor, harus bersuci dulu, bersihin dulu, atau bersuci dulu biar tidak ada kotor. Ini bukan wajib untuk wudu. Enggak, ini wajib selalu di hidup kita, jangan masih ada kotor. Harus bersihin. Tapi sekarang, zaman sekarang sudah ada kamar mandi, biasa yang masuk kamar mandi bersihin di air. Itu sudah cukup. Artinya apa, Syekh? Artinya kalau kamu datang ke masjid tidak usah harus cuci kubul dan dubur. Tidak usah. Karena kamu tadi waktu masuk kamar mandi bersihin. Ini Imam Ghazali kasih tahu untuk orang yang seperti di kampung-kampung, yang kalau ada masalah tidak ada air di rumah, atau ada masalah tidak bisa wudu atau tidak bisa bersihin di air pakai seperti kemarin yang kita bilang batu, itu yang seharus bersih dulu. Fa'idha faragta minal istinjaq fala tatruki siwak. Jangan meninggalkan siwak. Ya, siwak di dalam syariat itu siwak yang dari udul arak. Udul arak itu dari bohong, namanya arak. Ini untuk mengusik gigi. Tapi bisa di antara pendapat beberapa ulama, bisa walau di baju. Sebelum salat dia ambil cuci bersihin giginya. Ini bisa. Bisa dari pohon bukan arak. Kalau ada pohon lain tapi yang yang lembut, tidak sakit gusi, sudah bisa. Sekarang mungkin ini semuanya atau biasa, sekarang tidak ada pakai sikat gigi. Ini masuk, ini semuanya. Walhasil dari itu semuanya maksud harus bersihin mulut sebelum wudu. Fa'idha faragta minal istinja fala tatruki siwak. Oke. Sebab sesungguh bersiwak itu dapat membersihkan. Manfaatus siwak ini, kalau kamu pakai siwak, siwak yang dari kayu ini arak, itu lebih afdal, lebih mulia. Kenapa dia lebih afdal, lebih mulia? Karena dia seperti rambut ini lembut. Kalau kamu ambil dari pohon-pohon yang lain mungkin keras, kena gusi, jadi keluar darah. Itu syariat tidak mau seperti itu, mau yang bagus. Siwak itu dari udul araki, fa'innahu matharatun lil fam, membersihkan mulut. Itu manfaat siwak. Kita alhamdulillah di Hadramut itu, bukan di Hadramut, mungkin paling banyak di Yaman paling banyak. Kita 2 hari 3 hari beli siwak baru, 2 hari 3 hari beli siwak baru, karena di sini ada pohon-pohonnya banyak, jadi murah. Ini 2 hari 3 hari, kalau mulai itu kering atau mulai ada harum yang tidak bagus atau bau tidak bagus, sudah taruh, beli baru. Itu yang berbeda sama sikat gigi.
Sikat gigi, kalau kita pakai sikat gigi sama ma'jun itu namanya apa? Kalau tidak pakai 2 hari atau 1 hari, mungkin baunya lebih. Lebih kalau kamu pakai siwak. Siwak mungkin tinggal atau 2 hari, 3 hari tidak pakai atau tidak punya siwak, pergi salat, bersihin ini kumur-kumur aja, cukup bisa 2 hari, 3 hari masih kuat harum mulut masih bagus. Tapi kalau tinggal ini seperti sekarang kita pakai sikat gigi, tapi ada 1 hari atau 2 hari, atau kadang-kadang kalau bagi tidak gosok gigi, mungkin sampai siang sampai malam baunya lebih dari kalau kamu tidak pakai atau kalau kamu pakai siwak. Mathaharatun lil fam, mathaharatun membersihkan atau bersih membersihkan mulut. Oke. Diridhahi oleh Allah Ta'ala, mardatun lirrabb. Kalau kamu siwak, Allah Ta'ala suka. Kenapa suka? Karena kamu bersih mulut Allah Ta'ala. Kalau kamu zikir atau baca Al-Quran atau ini Allah Ta'ala ridhahi karena mulut kamu bersih. Itu biar kita faham agama Islam dari sebelum yang di sini sekarang orang kafir yang kasih tahu harus kamu bersih. Ini Islam sudah dari sebelumnya kasih adab-adab yang kalau kita pakai atau kita melakukan adab itu kita lebih mulia atau lebih afdal di dunia ini. Tapi subhanallah kita tidak melakukan semuanya. Wa mardatun lirabb wa maskhatatun lisyaitan. Syaitan tidak suka maskhatatun lisyaitan dan tidak disukai oleh syaitan. Syaitan tidak suka yang bersihin mulut. Nah, kenapa itu syaitan tidak suka? Karena syaitan suka semuanya yang haramnya tidak bagus. Malaikat suka kalau ada kamu pakai wangi, ini malaikat dekat dari kamu. Tapi syaitan kabur, tidak suka. Karena dia suka yang bau-baunya tidak bagus. Oke. Wasalatun sesungguh menggangkan salat. Itu kasih hadis itu di riwayat Al-Baihaqi kalau tidak salah. Salatun biswak afdal min 70 salat atau 2 rakaat. Di dalam hadis itu tersebut yang saya hafal 2 rakaat pakai siwak lebih mulia atau lebih afdal dari 2 rakaat tambah siwak. Oke. 2 rakaat. Itu siwak yang seperti kita tadi menjelaskan. Bisa alhamdulillah ini nikmat sudah di zaman kita, alhamdulillah nikmat. Kita bisa beli siwak dari manapun. Juga siwak ada berapa macam-macam yang taruh seperti pulpen, ada yang di dalam plastik, ada yang bisa pakai. Ibu-ibu di sini saya lihat sekarang ibu saya taruh di kasih tali di mukna salat. Biar dia kalau mau salat langsung ambil ya langsung sikat gigi atau mengusik gigi. Oke. Juga ada hadis itu diriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki fi kulli salat." Seandainya tidak akan memberatkan. Ini Rasulullah SAW sayang sama umatnya. Dia tidak mau kasih hukum-hukum yang berat sama kita. Dia lihat memberatkan bagi umatku nanti. Maksudnya setelah saya wafat atau setelah saya melakukan atau pakai siwak, kalau saya terus seperti jadi wajib, mungkin saya jadi wajib karena saya suruh. Tapi Rasulullah tidak bilang seperti itu. Maksudnya apa? Maksudnya umatku, kamu bersihin mulut, kamu pakai, jangan sampai saya bilang ini wajib. Misalnya aku perintahkan ya amartum bisiwak, memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak
mendirikan salat waktu iqamat salat. Laula an asyqa ala ummati la amartum bis-siwaki fi kulli salatin. Setiap salat kita alhamdulillah kita lihat atau saya sendiri lihat Habib Umar setiap rakaat atau setiap mau salat dia mau fardu siwak, mau sunnah siwak, mau 2 rakaat setiap di antara 2 rakaat seperti sunnah zuhur yang 2 sebelum zuhur 4 sebelum zuhur dia pakai 2 rakaat sebelum 2 rakaat yang pertama pakai siwak. Salam bangun lagi mau 2 rakaat yang lagi atau tambah 2 rakaat pakai siwak. Masuk salat fard salat zuhur 4 pakai siwak. Setelah salam baca wirid doa itu ada sunnah zuhur juga pakai siwak di rakaat yang kedua. Rakaat pertama 2 yang berikutnya juga pakai siwak. Itu sunnah dari Nabi Muhammad SAW karena dia bilang laula an asyuk sungguh tidak akan memberatkan bagi umatku nanti ni apa itu niscaya apa Ya, Syekh. nisayan Niscaya. apa Niscaya. niscaya aku perintahkan saya amurhum biswak di kulli salah. Tapi alhamdulillah Nabi Muhammad SAW kasih tahu maksud Nabi Muhammad SAW hadis ini di hadis ini amal yang paling mulia sebelum salat harus kamu siwak atau harus mengusap gigi. Oke, ada yang tanya Syekh, sekarang saya tidak punya siwak seperti saya tadi bilang. Ini pakai baju bersih, tahir bisa mengusap gigi. Ada sampai Al-Hanafiyah kalau tidak salah orang Imam Abu Hanifah dia bilang kalau kamu lupa tidak bawa siwak bisa di jaring, walau di jari bisa. Ngusik gigi sedikit, salat. Allahu Akbar. Ada yang jadi seperti wajib. Dia bilang kalau kamu lupa takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kamu punya suwak tapi subhanallah lupa, dia bisa bilang bisa. Kamu ambil suwak, tapi belan-belan dan ngusuk gigi biar masuk di sunnat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, ثم اجلس للوضوء مستقبل القبلة على موضع مرتفع كي لا يصيبك الرشاش. Kalau kamu mau duduk, mau wudu, sekarang ini sudah siwak. Oke, setelah siwak duduk di tempat yang tinggi sedikit ya. Bacaannya yang di sini. Selanjutnya dalam posisi menghadap ke arah kiblat. Enggak, sebelumnya. Berwudu di posisi yang lebih tinggi dari permukaan tanah, Syekh. Ya, di mana itu? Di bawahnya, Syekh. Selanjutnya dalam posisi menghadap ke arah kiblat. Ya. Ya benar. Ya, menghadap ke arah kiblat, berwuduklah di sebuah tempat yang posisinya lebih tinggi. Kenapa itu lebih tinggi dari tempat wudu harus lebih tinggi? Biar kalau kamu wudu tidak ada air balik ke badan kamu atau baju. Dia bilang kaila yusibuka rashash. Apa bahasa Indonesia? Di tinggi dari Permukaan tanah. Supaya engkau tidak terkena percikan air bekas wudhu. Percikan air. Percikan air ini setelah kamu wudu, kalau kamu cuci wajah, ini ada percikan dari air balik ke badan. Ini seharus kamu cari tempat yang bagus. Lebih afdal itu yang syarah Imam Ghazali kasih tahu harus tempat tinggi sedikit dari tempat air. Oke. Terus baca doa atau berkatalah apa? Selanjutnya hendaklah membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syaitan wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ini satu riwayat. Baca Rabbi a'udzubika min hamazati syaitan wa a'udzubika rabbi an yahdurun.
Mungkin bisa bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cukup juga. Cukup. Bisa bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cukup juga. Ya. Mungkin baca a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonirrajim. Ini bisa. Artinya apa dalam bahasa Indonesia Bismillahirrahmanirrahim ini? Baca artinya dengan menyebut Dengan nama Allah Allah yang maha. lagi Maha Penyayang. Ya. Aku berlindung Lanjut. kepadamu bisikan-bisikan para setan. Dan ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kedatangan mereka. Oke. Ini subhanallah biar kita tahu bukan maksud wudu saya cuci wajah, tangan, kepala, kaki. Sudah masuk salat. Enggak. Saya mau jadi dekat sama Allah Ta'ala. Saya mau jadi rasa saya lebih dekat. Gimana? Ini dari awal mulai biar orang jin, orang syaitan yang was-was semuanya pergi. Kamu masuk dilindungi Allah Ta'ala biar orang jin atau syaitan tidak bisa masuk. Oke. A'udzu bika rabbi an yahdurun. Oke. ثم اغسل يديك ثلاثا ثم اغسل يديك ثلاثا قبل أن تدخلهما الإناء. Ini cuci tangan. Tangan dari sini, dari ujung jari sampai sini. Cuci tangan 3 kali. 3 kali. Ada cara lain, Bismillahirrahmanirrahim, cuci tangan. Itu ada Bismillahirrahmanirrahim sebelumnya waktu mulai suci ngosok gigi. Ini semuanya bisa. Ini cukup. Bismillahirrahmanirrahim. ثم اغسل يديك ثلاثا قبل أن تدخلهما الإناء وقل اللهم إني أسألك اليمنى والبركة وأعوذ بك من الشؤم والهلكة. Yang hadir halaqah ini semuanya atau yang hadir pelajaran ini atau yang ikut pelajaran ini ada beberapa doa di sini di buku Bidayatul Hidayah di Imam Al-Ghazali. Ini seperti saya menjelaskan, kita harus dekat atau kita mau wudu biar jadi dekat ke dilindungi Allah Ta'ala atau dekat ke Allah Ta'ala. Ini semuanya doa tidak ada hadis. Ada doa ini yang kita baca antar ini seperti ini, Allahumma inni as'aluka al-yumna wal baraka wa a'udzubika minasy syu'm wal harakah wal halakah. Ada berapa hadis, ada berapa doa, ada hadis yang dhaif, ada berapa doa tidak ada hadis sama sekali, tidak ada. Tapi ini doa. Kalau kita mau doa, boleh atau tidak? Pasti boleh, Syekh. Pasti saya boleh. Tapi jangan kamu bilang ini sunnah. Ini dari Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Doa ini untuk saya. Saya mau doa biar waktu wudu harus saya khusyuk. Gimana khusyuk itu? Saya baca doa-doa yang seperti ini. Kamu mau doa selain ini? Silakan. Mau baca doa selain ini? Silakan. Mau bikin doa baru atau ucapan doa yang baru tidak ada di buku Al-Ghazali atau di buku lain-lain, saya mau doain lain, silakan. Yang penting waktu wudu entar kita di akhir adab ini, akhir bab ini jangan bicara. Jangan bicara sama siapapun di sebelah kamu waktu wudu. Assalamualaikum fulan, gimana kabar? Lagi cuci tangan, lagi cuci wajahnya. Ini kemarin saya gini. Ini salah. Harus kalau wudu diam. Karena ada hadis dari Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap orang yang berwudu, lagi wudu, ada seperti kubbah dari nur ini cahaya. Kalau dia bicara hilang atau pecah. Harus kamu diam biar bercahaya atau cahaya itu tetap sampai selesai. Itu hadis dhaif, tapi kita bisa melakukan atau kita bisa pakai hadis yang dhaif. Ini doa ini, coba lihat doa ini artinya apa? Kita minta apa dari Allah Ta'ala?
Artinya apa? Ya Allah, sesungguh aku memohon kurangi apa? Ya, memohon karunia dan berkah kepadamu, dan aku berlindung kepada Memohon karunia dan berkah. Ini minta apa? Artinya saya masih sekarang juga ke Allah Ta'ala, saya masih khusyuk, tidak ada fikir, tidak ada dunia, bukan kamu lagi waktu wudu lagi hitung, tadi saya tidak tulis duit fulan di kantor. Saya tidak bersihin ini. Saya tidak semban kertas atau surat yang di sini. Enggak. Waktu wudu kamu masuk ke hadratullah tabaraka ke oleh Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala. Oke, lanjut ya. Karunia apa? Karunia dan berkah kepadamu. Minta dari Allah Ta'ala, ya kan? Oke, dan aku berlindung padamu dari keburukan padamu serta wa'udzubika minasyum. Ini berlindung ini. Kita setiap doa kita berlindung, minta dari Allah Ta'ala lindungi kita biar tidak kanan, tidak kiri atau tidak masuk ke arah yang Allah Ta'ala tidak suka. Oke. Kepadamu dari keburukan serta bencana. ya bencana, Syekh. Bencana al-halaka itu seperti mati, meninggal, bencana ini namanya bencana ya. Ya, Oke, la ilaha illallah. Kemudian dibaca, Syekh. enggak, saya baca. Thumma nwi raf'al hadath wa istibahatus shalah. Thumma nwi raf'al hadath wa istibahatus shalah. Ini waktu kamu cuci tangan harus niat. Niatmu apa? Raf'ul hadath. Raf'ul hadath itu yang biar saya bisa baca Al-Quran, bisa baca salat, itu angkat hadas yang kecil. Ada hadas besar itu yang bab yang berikutnya ntar kita belajari nanti. Thumma nuwiraf al-hadas wastibahat salat. Raf al-hadas itu angkat hadas. Terus biar saya ruh. Biar kita biar kita bisa salat. Kalau saya tidak wudu, tidak boleh salat. Haram. Saya tidak wudu, mau salat. Ini haram. Haram kamu salat. Kamu tahu tidak wudu, tapi ini seperti mungkin seperti ada manusia datang banyak lagi mau salat, dia malu, mau bilang saya belum wudu, masuk sama mereka. Ini haram. Kalau kamu sengaja tidak mau, ini bisa jadi sampai jadi kafir, karena Allah Ta'ala di Al-Quran berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Kamu tidak mau, artinya ini bahaya kalau kamu tidak dari diri sendiri atau sengaja atau tidak mau wudu, ini bisa sampai kafir. Tapi kalau malas atau tidak tahu atau malu, ini fulan ntar saya bilang saya tidak ada wudu, ini masalah lain, ini haram, jadi maksiat. Oke, lanjut baca ini, kemudian berhentilah dalam. Kemudian berniatlah dalam hatimu Berniatlah. ya untuk menghilangkan hadas, untuk mempersiapkan diri guna melakukan sholat. Guna melakukan salat itu. Itu namanya istibahatus salat, biar kita bisa salat. Oke, lanjut terus. Sebaiknya jangan ada jeda waktu yang terlalu antara niatmu dengan wudumu, karena hal itu bisa membuat wudumu menjadi tidak runut. Ya, itu artinya sudah jelas ini dalam bahasa Andalusi, tapi juga biar kita paham ini waktu niat wudu harus dari awal sampai akhir, sampai selesai. Bukan dari awal wudu sampai akhir wudu, enggak. Dari waktu kamu niat. Niat kamu apa? Nawaitu fardhal wudu, nawaitu raf'al hadatsal akbar. Ini niat saya. Nawaitu raf'al hadatsal akbar dalam bahasa Arab. Oke. Itu waktu ini seharus saya ingat wudu dari awal sampai akhir.
Ini cukup dalam bahasa Arab. Takut Imam Ghazali bilang kalau kamu tidak hadir atau fikiran kamu kanan kiri sampai waktu baca nawaitu fardhu wudu lagi fikir di sana ke sini, itu takut wudu tidak sah. Fala yasihhu wudu. Tidak, fala yasihhu wudu. Thumma khudh ghurfatan li fika wa tamadmad biha. Oke, ini dalam bahasa Indonesia. Kemudian masukkan sejumlah air. Memasukkan sejumlah. Ini sejumlah, jangan banyak-banyak sampai tidak bisa bersih. Juga jangan sedikit tidak bisa kumur-kumur. Harus sejumlah yang cukup. Oke. Sejumlah air ke mulutmu lalu berkumur-kumur. Ini dari hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walau dia minum susu, wudunya masih ada, dia tidak langsung salat. Harus dia kumur-kumur sebelum masuk salat. Biar salat di hadapan Allah Ta'ala dia lagi bersih. Oke. Berkumur-kumur dengan sebanyak 3 kali. Itu sunnah karena witir. Ini ntar bukan masalah ini kumur-kumur 3 aja. Ini semuanya, cuci wajah, tangan, kaki, mengusap kepala, terus bersihin telinga atau madmada, istinsyak, itu 3 kali. Itu dari Nabi Muhammad SAW waktu dia wudu, kasih tahu sama Sayyidina Utsman bin Affan sebanyak 3 kali. Tapi ini 3 kali sunnah kapan? Kalau sudah, ini seperti dia lagi cuci wajahnya. Tapi ini ntar batasannya wajah dari sini sampai sini. Oke, ini batasannya. Tapi waktu dia wudu pertama, ambil air, cuci, tapi masih ada di sini koran, belum sampai air. Ini artinya masih 1 kali. Terus ambil yang kedua, masih 1 kali. Karena tadi belum sempurna. Kalau wajah sudah sempurna, ini hitung 1 kali. Tapi kalau ambil pertama, cuci yang atas aja. Seperti berapa orang, saya lihat berapa orang. Kalau dia wudu, ambil air, cuci atas. Bagian bawah air belum sampai di bagian bawah. Oke, ambil yang kedua, atas sama bawah. Ini baru bisa hitung 1 kali. Paham nggak? Tapi kalau dari awal dia cuci wajahnya semuanya sempurna dari tempat rambut ini sampai sini, dari dari telinga kanan sama kiri sampai kiri, itu bisa jadi 1. Barakallahu fikum. Oke. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut, oke. Thumma khudh lifika wa tamadmad. Sebanyak jumlah air lifika, ayo tamadmad biha. Wa baligh fi raddil ma'i ila al-ghalsama. Ini harus kamu pastikan air ini masuk ke maksur. Oke. Ambil air sampai ke dalam. Ini. Namanya apa bahasa Indonesia enggak tahu, tapi di dalam bahasa Arab namanya ghargharah. Al-ghargharah. Ambil air, bersihin kumur-kumur mulut, yang ini di depan bisa bersih, bisa kumur. Terus yang di dalam ini harus ini namanya al-ghalsamah. Illa an takuna sa'iman. Kalau kamu lagi puasa enggak boleh seperti ini. Cukup ini kumur-kumur buang atau keluar air, itu namanya madmadah. Wa qul, ini ada doa lagi. Apa doa lagi? Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kathrati dzikri laka wa tsabbitni bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Seperti saya tadi bilang, ini harus kita tambah doa biar tambah dekat ke Allah Ta'ala. Coba baca ini ya Mbak Fathiyah. Artinya ya, Syekh? Enggak, baca. Kemudian masukkan sejumlah. Oh iya. Kemudian masukkan sejumlah air ke mulutmu, lalu berkumurlah dengannya sebanyak 3 kali.
Lakukanlah hal itu dengan sungguh-sungguh kecuali jika engkau sedang berpuasa. Begitu selesai berkumur, maka bacalah doa berikut ini. Ya Allah, tolonglah Baca artinya ini, doa ini, Allahumma ini. Ya Syekh. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu bisa membaca kitab-Mu Al-Quran dan banyak berzikir mengingat-Mu. Mantapkanlah aku di dunia dan di akhirat dengan ucapan yang mantap. La ilaha illallah. Subhanallah. Ini kita ahli Al-Quran. Awal kan daun. Ini apa namanya ini? Kita belajar Al-Quran, ini ada doa biar kita bisa baca Al-Quran yang benar. Ya. Allahumma a'inni ala tilawati kitabik. Ini minta tolong dari Allah Ta'ala. Ini setiap waktu harus kita doa seperti itu. Kita sudah dengar setiap halaqah saya selesai. Allahumma ja'al al-Qur'ana rabi'a qulubuna. Allahumma ja'alna mimman yatluhu haqqa tilawatih. Itu doa kita selalu. Tapi juga di waktu wudu itu biar apa namanya ini tidak ada fikir masukkan ke kepala saya waktu wudu. Oke. Selanjutnya masuk ini masalah istinsyak. Masalah istinsyak tadi kumur-kumur atau bersihin mulut. Sekarang bersihin lubang-lubang hidung. Coba selanjutnya. Selanjutnya masukkanlah atau hiruplah air secukupnya ke lubang hidung untuk istinsyak atau membersihkan kotoran yang terdapat di dalamnya sebanyak 3 kali. Lanjut. Kemudian hembuskanlah air dari lubang hidung itu dengan menekan salah satu bagian lubangnya secara bergantian, kanan dan kiri. Oke. Ini juga, ini seperti saya tadi bilang sama kamu. Agama al-Islam, agama yang bersih sekali. Tapi kalau kita ikut adab-adab al-Islam. Ini tadi cuci mulut. Kalau kamu pergi ke dokter bilang berapa? Sikat gigi berapa? 2 kali, ya kan? Ada berapa dokter bilang harus 3 kali, ya kan? Tapi kita ini sekarang berapa? 5 kali. Apalagi setiap waktu wudu kamu bersihin mulut. Kalau pakai siwak, sudah tidak usah pakai apa ini obat, tidak usah kalau kamu bahasa Indonesia apa istiqamah siwak setiap kali, tidak mungkin kamu sampai meninggal tidak pergi ke dokter dokter gigi. Tidak usah, karena sudah kamu bersih 5 kali bersih pagi, siang, malam juga bersihin ini, bersihin juga kumur-kumur 5 kali. Ini kalau paling sedikit 5 kali aja fardu. Apalagi kalau kamu salat duha, wudu juga bersihin pakai siwak. Salat witir sebelum tidur itu pakai. Setelah bangun tidur qiyamul lail bersihin ngusuk gigi. Tidak usah kamu pakai apa namanya ini, namanya apa? Spedol ini namanya apa bahasa Indonesia untuk sikat gigi, namanya apa? Odol, Syekh. Dodol. Ya, tidak usah pakai, ya kan? Tidak usah pakai, ya kan? Benar. Tapi harus kamu ikut syarat yang betul. Syarat yang bagus. Seperti tadi. Ini juga hidung. Ini adab Islam. Kamu jangan di depan teman-teman atau ada siapapun di sebelahmu, kamu lagi bersihin lubang-lubang hidung atau keluar kotor. Ini tidak boleh. Ini bukan akhlak, bukan adab Islam. Terus bagaimana Ustaz, ini gimana caranya biar saya bersihin? Ya, ini Islam kasih tahu kapan. Waktu wudu kamu sendiri masukin air, bersihin lubang-lubang hidung, keluarin kotor, sudah cukup. 5 kali cukup. Jangan setiap saat, setiap waktu kamu lagi bersihin. Tidak cukup jari kecil sampai jari ibham ini. Jangan. Cukup bersihin waktu wudu itu cukup. Oke. Doanya apa? Ini baca doa Allahumma arihni raihatal jannah wa anta radin anni. Ya Allah, berilah aku aroma dengan aroma surga. Allahumma arihni. Ini aroma surga di dalam hadis lain menjelaskan aroma surga 500 tahun. Dari 500 tahun kamu bisa cium aroma surga. Waduh,
Ini kalau ada orang pakai wangi yang bagus, bisa sampai berapa? 1 meter, 2 meter. Kalau dia lewat sebelahmu, bisa cium aromanya atau ya aromanya. Ini 1 meter, 2 meter. Tapi ini 500 sejauh 500. Kalau dari sini sampai kota ini, sampai kota saya ini, mungkin 3 jam di kaki atau mungkin setengah hari. Setengah hari. Oke. Kamu maju sedikit ke Makkah, ini 2 bulan. Terus kalau ke Indonesia, berapa? Ini jalannya. Tapi ini juga Rasulullah bersabda aromnya dari 500 tahun sudah kamu bisa cium harum surga. Ini paling dahsyat. 500 tahun ini yang orang di surga, yang di luar surga, yang baru keluar dari neraka, sebelum masuk ke surga 500 tahun dia sudah harum surga. Allahu Akbar. Allahumma arihni raihat al-jannah. Oke. Kemudian hembuskanlah ini keluar, ini bersih masuk air, keluar. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Itu cara yang paling afdal. Paling afdal untuk kumur-kumur sendiri, untuk hidung sendiri. Tapi ada cara bisa ambil air untuk kumur-kumur sama hidung 1 kali. Ambil air di tangan untuk kumur-kumur, yang sisa untuk istinsyaq. مش وقته داخل هنا. Oke, dan pada saat beristinsar, namanya apa Mbak di Fiqhiyah? Beristinsar, Syekh, menghembuskan air. Jadi yang tadi istinsyaq itu di hiruf ini ya, bahasa Syekh? Arab. Istinsyaq itu masukkan ke dalam. Istinsar itu keluarkan. Ya. Ini dalam bahasa Arab juga. Ini dalam bahasa Arab juga. Tapi tadi saya tidak bisa baca. Oke. Doanya apa? Baca doa apa? Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari wa su'id dar. Apa itu artinya? Ya Allah, sesungguh aku berlindung kepadamu dari mencium bau api. Ini juga bau api itu dari mana bau api? Bau api neraka, Syekh. Oke. Bau api neraka juga seperti tadi. Harum surga. 500 bau api neraka juga. Itu dari mana datang bau api neraka dari mana? Itu dari ini kalau kita bahasa Indonesia, mungkin kasih contoh biar teman-teman paham. Kalau kita bakar kulit hayawan ini seperti di Idul Adha, rambut yang kalau di kepala kurban ya kan, kadang-kadang mereka bakar ya kan, bagaimana baunya? Tidak bagus ya kan? Itu bau di api neraka dari manusia, dari yang dibakar, yang bakar di dalam api neraka, dari manusia, dari efek bakar manusia yang masuk neraka, wal iyadu billahi min dzalik. Oke, sudah paham ya kan? Ya, paham, Syekh. Ya, saya bilang sudah paham, yang bilang ya Fathiyah. Ntar yang lain Allah alam begini. Tapi mungkin yang lain juga insya Allah paham. Oke. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tsumma khudh ghurfatan liwajhika. Ini kasih cara. Ini. Halo. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya paham. Maaf ya, suaranya putus-putus.
Ya, yang penting suara saya tidak putus-putus Mbak Fathia. Tidak, Syekh. Iya, Lancar, kalau Syekh. suaranya putus-putus tidak masalah. saya sudah duduk di luar biar suara apa nyambung, tidak putus. Ini ada apa namanya ini? Enggak, gosot. Gosot ini namanya apa tadi kemarin? Ini namanya apa dalam bahasa Indonesia? Buahnya, Syekh. Ya, buah gosot atau namanya apa dalam bahasa Indonesia? Aduh, buah apa ya? Saya lupa namanya, Syekh. Buah apa ya, Mbak? Mengkudu, Syekh. Gosot atau Mengkudu kalau nggak salah. Oke, baca kemudian ambillah air cukup untuk Membasuh wajah. Kemudian ambillah air secukupnya untuk membasuh wajah dan gunakanlah untuk membasuhnya secara memanjang. Dimulai dari dahi hingga ke dagu. Juga secara melebar dimulai dari telinga yang satu ke telinga yang lainnya. Usahakan agar air dari bisa dahi. merata. Dari dahi hingga dagu. Ya, ini seperti saya tadi bilang. Tapi orang yang kotak, orang yang biasa kotak sudah. Assalamualaikum. Syekh live dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Syekh. Sudah ada lagi, Syekh. Halo. Ya, Syekh. Suara sudah lancar belum? Sudah, Syekh. Ini tadi ada telepon, jadi keluar dari apa data internet. Sudah lancar? Halo? Sudah, Syekh, sudah lancar. Syekh bisa dengar suara saya? Oke. Saya tidak dengar kamu, tapi mungkin saya lanjut. Kalau suara tidak jelas, tulis. Maaf, belum tidak jelas. Ini masalah tadi, masalah ambil air untuk wudu, thumma khudh ghurfatan liwajhika. Ini ghasl, cuci wajah. Gimana caranya? Faghsil biha min mubtada tasdih al-jabha ila suara jelas. Alhamdulillah. Faghsil biha min mubtada. Ini dahi ya kan? Ini namanya dahi. Mulainya dari sini. Oke, sampai di bawah ini. Oh, jangan bilang, wah Syekh, kamu laki-laki punya ini jonggok ini sampai mana? Enggak. Maksudnya ini dari sini untuk ukuran biasa sampai sini. Walau ada rambut atau tidak ada. Kalau laki-laki itu sunnah apa namanya ini takhlilul lihyah, biar air masuk ke dalam, ini sunnah. Tapi contoh kalau ada perempuan
punya rambut ini jongkok, ini namanya apa Aisyah? Tom, اسمها هذه؟ Lahya? Jongkot. Jongkot. Kalau ada jongkot ini untuk perempuan ini jarang ada, tapi jarang. Hukumnya ini wajib, bukan seperti laki-laki. Kalau laki-laki sunnah, kalau perempuan harus wajib. Ini batasan wajah dari sini sampai sini. Juga dari sini telinga sampai telinga kanan sampai telinga kiri. Oke, lanjut terus. Lalu air juga mesti menembus Dimulai ke dari kulit. dahi Dahi kedua, hingga ke dagu. terus jangan juga secara melebar dari telinga yang satu ke telinga yang lain. Saya tidak dengar suaramu, Mbak. Syekh, nggak dengar suara saya ya, Syekh? Nggak apa-apa, Syekh. Lanjut aja, Syekh. Sebentar. Oke, lanjut. kita tadi وأوصل الماء إلى موضع التحديث وهو ما يعتاد النساء تنحية الشعر عنه ما بين رأس الأذن إلى زاوية الجبين. Ini perempuan biasa tidak suka kalau ada rambut dari sini sampai sini. Ini harus air sampai di situ, harus kena rambut yang di sini. Kalau ada rambut, kalau sudah bersih, alhamdulillah. Ini namanya mawdhi'ut tahdhif. Mawdhi'ut tahdhif. Harus air. Walhasil ini dari bicara ini Imam Ghazali harus air kena wajah semuanya. Walau ada rambut di sini dekat, walau kadang-kadang ada berapa orang rambutnya tinggi turun sampai sini, ini harus dari atasnya. Harus dari atasnya, ini namanya wajah harus air sampai di situ. Ani bima yaqabijat wa ausil al-ma' ila manabit asy-syu'ur al-arba'ah. Air waktu kamu ambil air untuk cuci wajah atau membasuh wajah, harus ada 4 rambut, harus kamu sampaikan air ke dalam. Ini satu, namanya dalam bahasa Arab al-hajiban. Al-hajiban dalam bahasa Indonesia apa namanya? Alis, ya kan? Alis. Siapa yang bantu? Ya, alis, ya. Alis ini alis. Dia kasih contoh kalau ada laki-laki atau perempuan rambutnya ini banyak, air harus masuk ke dalam. Jangan kamu yang di atas aja seperti di sini. Enggak, harus ke dalam. Ini contoh kalau ada banyak. Tapi biasa manusia, Allah Ta'ala mencipta manusia, ada yang normal. Kalau kamu wudu bisa langsung masuk ke dalam. Oke. Yang kedua ini namanya apa? Untuk ini rambut yang di mata namanya apa? Bil Arabi al-ahdab. Ini namanya apa? Bulu mata, Syekh. Bulu mata. Bulu mata. Itu bulu mata juga. Oke. Yang ketiga al-hajiban wa syariban. Syariban. Ini syarib. Ini yang untuk laki-laki ini namanya syarib. Kalau kita lihat beberapa orang kadang-kadang dia taruh rambutnya sampai jadi besar ini, tebal. Itu salah. Harus kamu ambil dari rambut itu. Juga kalau kamu wudu harus air ke sampai bawahnya. Oke. Al-hijaban wa syariban wal idharan wa huma ma yuwazi al-udhnayn min mubtada al-lihyah. Al-idharan ini namanya al-idharan. Syekh, Kalau nggak kamu kelihatan wudu gambarnya, harus Syekh. air. Nggak Tidak kelihatan. lihat gambar saya? Iya, tidak lihat, Syekh. Waduh, kenapa? Sinyal. Iya, sepertinya sinyalnya. Sebentar saya matikan. Sebentar. Kita lihat.
Belum ada, Syekh. Coba sekarang sudah lihat? Belum juga. Belum. Terus bagaimana caranya? Saya sudah buka kamera. Iya, mungkin sinyalnya nggak kuat, Syekh. Nggak apa-apa, saya Ya, baca kenapa aja, saya Syekh. tadi bilang sama. Ya, setelah itu saya baca. Yang penting saya menjelaskan dalam bahasa harian. Ntar kamu. Iya, yang Iya, penting iya, suaranya, oke. Syekh. Iya, tadi bilang apa? Rambut bulu mata. Terus yang kedua itu komis. Bahasa Indonesia namanya komis yang di bibir atas untuk laki-laki. Iya, Ini betul. komis. Kalau ada biasa ada rambut, tapi ada beberapa orang kadang-kadang dia tinggal rambut sampai jadi tebal. Air harus ke bawahnya, harus sampai bawahnya kalau lagi wudhu. Oke. Terus ada edaran itu yang di dekat telinga. Telinga itu yang dari kepala turun ke bawah itu yang di Jambang ya, sebelah. Syekh. Ah, Jambang namanya, Syekh, bahasa Indonesianya. Jambang ini harus juga kalau ada rambut seperti sekarang ini mungkin saya sedikit tapi ada beberapa orang banyak rambutnya banyak ini harus air masuk ke dalam wajib masuk karena ini sunnah yang di bawah ini takhlilul lihyah di bawah kalau atas ini semuanya yang tadi sebut rambut-rambut tadi atau bulu-bulu yang tadi harus air ke bawahnya. Oke, coba baca Bu. Kemudian ambillah air secukupnya untuk membasuh wajah. Gunakan untuk membasuh secara memanjang Oke. dari dahi hingga dagu, juga melebar dari telinga yang satu ke telinga yang lain. Usahakan air merata ke seluruh bagian wajah. Air juga menembus ke kulit kepala bagian depan, sepasang alis, sepasang jambang, dan bulu-bulu mata dan ujung pelipis mata. Air juga harus menembus ke bagian dasar jenggot yang tipis, bukan yang lebat. Jenggot yang tipis itu untuk laki-laki. Laki-laki itu kalau tipis harus kena. Tapi kalau lebat itu atau yang banyak itu sunnah aja. Sunnah harus kena air ke dalam, ke bawah. Tapi seperti contoh tadi, kalau ada perempuan itu perempuan wajib, bukan seperti laki-laki sunnah harus usaha. Perempuan wajib sampai bawahnya kalau ada. Ini saya dari belajaran atau dari waktu belajar sampai sekarang belum pernah lihat kecuali kemarin beberapa tahun yang lalu saya lihat ada perempuan di Amerika. Dia punya jenggot ini yang banyak sampai panjang ini perempuan. Tapi ini contoh aja. Kalau ada perempuan Islam punya seperti ini Allah Taala kasih ini bala musibah. Tapi kalau ada musibah seperti ini harus air sampai bawah. Beda sama laki-laki. Laki-laki wudu dulu. Kalau belum sampai ke bawah ini ambil air taruh jari ini seperti ini masuk ke dalam cukup. Oke, wallahu a'lam. Ini nenek ibu saya. Kalau saya bilang nenek jauh sudah karena neneknya. Dia umurnya sampai sudah ada gambarannya. Alhamdulillah. Ibu saya ini neneknya. Dia umurnya sampai 115 tahun. Saya masih kecil, mungkin 17 tahun, 18 tahun saya sudah mulai belajar di kuliah Syekh Muridi Al-Hudaidah. Dia punya jenggot kecil tapi bukan banyak. Ini juga alis seperti saya sekarang. Saya masih ingat karena bercanda sama ibu, ibu gimana nenek kamu dia punya rambut di sini, punya ini. Tapi dia biasa potong. Jenggot ini sedikit tapi dia biasa potong karena takut dari masalah tadi. Harus wudu. Kalau wudu harus masuk air ke bawahnya. Itu masalah jarang tapi kalau ada kadang tepat. Oke. Dan
ketika ketika membusuh wajah, bacalah doa Allahumma bayyidh wajhi. Oke. Ini juga lihat doa ini, Allahumma bayyidh wajhi. Ini dari mana? Dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Allahumma bayyidh wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaik wa la tusawwid wajhi bidhulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daik. Artinya apa? Ya Allah, Ya Allah, cerahkanlah wajahku dengan cahayamu pada hari ketika Engkau mencerahkan wajah kekasih-kekasihmu. Dan jangan Engkau hitamkan wajahku dengan kegelapan-kegelapanmu pada hari kelak ketika Engkau menghitamkan wajah musuh-musuhmu. itu dari ayat Al-Quran. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh fa amma alladhina tabyaddat wujuhum fa fi rahmatillah wa amma alladhina aswaddat wujuhuhum fa fi an-nari hum fiha khalidun. Ini dari hadis dari Al-Quran, Jadi Imam Ghazali dia kasih doa kalau kamu lagi wudu, baca Allahumma bayyidh wajhi. Allahumma mencerahkan wajahku. Kapan? Saat kamu mencerahkan wajah orang para wali-wali atau orang yang salah. Saya mau hari itu wajah saya. Ini di doa, tapi juga di biar melakukan atau melaksanakan ini di dalam hadis yang bahasa Indonesia, yang rajin atau yang istiqamah salatul lail, qiyamul lail, wajahnya hari berikutnya harus cerahkan atau putih. Ini manfaat orang yang selalu salat atau qiyamul lail. Manfaatnya kita bisa lihat wajahnya dari atau besok setelah dia baca. Ini bukan satu hari, jangan kamu salat satu malam terus besok mau wajah kamu, tidak. Ini harus istiqamah, harus selalu, setiap waktu kamu qiyamul lail, baca wirid, doa itu dapat ini manfaat, ini wajahnya jadi mencerahkan. Juga qiyamul lail, apalagi saya lupa. Sekarang lupa. Dari qiyamul lail itu yang tabiatu wujud. Lupa. Kalau saya cari-cari tidak dapat sekarang. Oke. Ini artinya harus kita cari cara yang bagus biar wajah kita jadi cerahkan atau mencerahkan. Oke. Wala tusawwid wajhi, jangan hitamkan wajahku. Itu orang maksiat. Juga orang yang meninggal salat atau tinggal salat tidak salat, atau dia salat tapi bukan di waktunya. Ada hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kalau orang yang mendirikan salat di setiap waktu, di awal waktu, dia malaikat ambil salat, taruh di bahan yang putih, naik ke langit yang pertama. Kalau dia di waktunya, malaikat buka pintu langit pertama atau sama, dia bisa masuk. Di waktu dia bisa masuk, dia doain untuk orang yang salat. Hafizakallahu kama hafidhani. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjagakan kamu seperti kamu menjagakan atau mendirikan salat, mendirikanku. Itu jagaku. Oke, itu doa salat. Tapi kalau dia salatnya di akhir waktu, kurang wudu, kurang zikir, malas, sebelum waktu keluar dia baru salat, dia malaikat ambil bahan yang tidak bagus, sudah lama, yang sudah jadi hitam,
taruh salat di dalamnya, naik ke pintu langit pertama, malaikat tutup pintu, tidak terima. Dia balik lagi mendoakan untuk kamu. Dhayya'akallahu kama dhayya'tani. Dhayya'akallah itu apa bahasa Indonesia? Menghilangkan, enggak. Menghilangkanmu seperti kamu menghilangkan saya. Itu ada di riwayat lain menjelaskan ini juga sampai jadi orang salat yang salatnya kurang seperti tadi, wajahnya jadi hitam. Jangan. Artinya apa? Jangan kamu apa namanya ini kurang di masalah salat. Oke, lanjut ya. Dilanjut ke bagian tangan, Syekh. Ya, boleh. Kemudian basuhlah lanjut. tanganmu yang kanan dan yang kiri, berikut siku sampai pertengahan lengan. Sebab bagian tubuh yang akan bercahaya di surga nanti adalah seluruh bagian yang terkena basuhan air wudhu. Oke. Dia bilang, وقل عند غسل الوجه اللهم ابيض ولا تترك تخليل اللحية الكثة ثم اغسل يديك اليمنى ثم اليسرى ثلاثا مع المرفقين إلى أنصاف العضدين. Ini yang kita tahu, kita sudah Al-Quran sebut sampai sini. Ini namanya, sudah lihat ya kan? Tadi sudah lihat. Namanya apa? Tulang suku ya? Siku, Syekh. Tadi namanya apa? Siku. Siku. Tulang siku. Ini dari sini sampai sini. Ini yang Allah Ta'ala firman di Al-Quran, perfirman di Al-Quran, wasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan sampai langsung. Oke. Tapi Imam Ghazali bilang sampai setengah ini. Sampai setengah. Artinya naik sedikit. Naik sedikit. Kenapa? Dia kasih tahu karena di hadis lain dari Rasulullah SAW, dia bilang, فَإِنَّ الْحِلْيَ فِي الْجَنَّةِ tablughu mawadhi' al-wudu. Itu di surga ada berapa sahabat tanya kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, hari kiamat kamu bagaimana bisa kenal umatmu dari umat yang lain-lain? Ini sekarang kalau kita aja contoh sekarang orang berislam berapa? Hampir 1,2 miliar, 1,5 miliar ya kan? Atau hampir 2 miliar, bilang 2 miliar. 2 miliar dari berapa? Dari 7 atau dari 9. Artinya paling banyak orang, bukan orang Islam ya kan? Ya, Rasulullah hari ini contoh zaman kita sekarang. Apalagi dari waktu Adam sampai sekarang. Beriman berapa orang? Ahli Islam berapa orang? Nah, mereka tanya, wahai Rasulullah, kalau hari kiamat kamu gimana bisa kenal umatku? Dia bilang, ya'tun yaumal qiyamah ghurran muhajjalin. Ghurran ini tadi kita bilang wajib sampai sini, ya kan? Tapi orang beriman harus tambah sedikit. Manfaatnya apa? Manfaatnya hari kiamat itu tempat wudu, tangan, wajah, kaki, jadi cahaya. Jadi cahaya, nur. Allah Ta'ala firman di Al-Quran, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka lari di depan mereka di tangan dan depan, di tangannya sama depannya. Orang beriman hari itu, hari kiamat, ini ifik wudu, jadi ini wajahnya, tangannya, kepala juga ada cahaya. Rasulullah SAW bisa kenal ini umatku. Juga di dalam surga Allah Ta'ala kasih emas untuk ahli surga sesuai wudunya sampai mana. Kalau kamu wudu sampai sini, dia kasih emas sampai sini. Tapi kalau kamu wudu sampai sini, kasih tambahan. Ini namanya hilyah, seperti penghias perempuan. Itu emas penghias perempuan. Dia taruh di mana? Di sini. Di leher, di kepala, di tangan ya. Ini enggak menghiasnya atau matnya naik sesuai dia selalu wudu sampai mana. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar.
Di dalam hadis Abdullah bin Umar kalau dia lagi wudu dia cuci kakinya bukan sampai tulang yang di bawah, enggak, sampai baha. Dia pergi jauh dari mereka, wudunya sampai baha. Kenapa? Dia bilang biar cahaya lebih baik, lebih banyak. Juga kalau dia cuci tangan bukan sampai di sini aja. Tulang siko Siko ya, siko. Enggak, dia sampai sini. Sampai atas. Ini wudunya biar bisa dapat cahaya atau nur banyak di hari kiamat. Oke. لا فإن الحلية في الجنة تبلغ مواضع وقل عند غسل اليمين أو الغسل اليمنى اللهم أعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا. Artinya apa, Mbak? Ya Allah, Artinya berikanlah ya Allah, padaku buku berikan catatan amalku di tangan kananku, dan hisaplah aku dengan ringan. Ini lihat, seperti tadi saya menjelaskan, harus saya ingat setiap waktu, ini bukan hadis dari Nabi, ini doa. Terserah, kamu mau baca doa, silakan. Kamu tidak mau baca, silakan juga. Tapi lebih afdal saya doa, lebih afdal dari diam. Doa ya Allah kasih buku. Ini dari Al-Quran, di mana ini Allah Ta'ala yaqul apa? ايش يقول في القرآن فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فأما من أوتي كتابه وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. Ini kanan kiri juga, itu di surat Al-Haqqah juga, kasih kanan kasih kiri. Artinya saya ya Allah minta kalau cuci tangan kanan, ya Allah saya mau buku amal saya di tangan kanan. Kalau cuci tangan kiri, ya Allah tidak kasih saya di tangan kiri. Itu doa aja. Wallahu a'lam. Oke. Dan ketika membasuh bagian dari anggota wudu yang sebelah kiri, bacalah doa Allahumma inni a'udzubika. Saya artinya apa? Ya Allah, sesungguh aku berlindung kepadamu kepadamu dari diberi buku catatan dari amalku pada tangan kiriku, atau dari arah belakang punggungku. Ya, karena di satu ayat bilang fa'amma man utiya kitabahu bishimalihi, ada satu ayat lain amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi, dari belakang. Ini ada dua ayat menjelaskan masalah itu. Terus mungkin ada yang tanya, Syekh, bagaimana satu ayat bilang di kiri, di tangan kiri, satu ayat bilang di belakang. Ya, ini bisa belakang tapi di tangan kiri dari belakangnya. Tapi kanan dari sini, ambil ini. Ya kan? Bisa dari depan juga dari kanan. Tapi belakang juga bisa dari kiri. Dan seperti sekarang ini ke depan atau dari belakangnya sama. Ini bisa semuanya. Oke. Syekh, Lanjut, Mbak. mau dilanjut atau mau dibuka pertanyaan dulu, Syekh? Sudah di sini jam hampir 2:30. Sudah cukup. Kalau begitu cukup sampai situ aja. Sampai membasuh tangan ya, Syekh. Pertemuan selanjutnya mungkin membasuh Sudah, kepala ya. tangan sudah. Ini. Ya. Ya, kepala. Boleh, silakan. Yang mau tanya, silakan. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau bertanya disampaikan. Hari ini kami punya hadiah 1 buah buku untuk 1 orang penanya terbaik. 1 buah buku Waduh, Bidayatul ya Allah, Hidayah ya. saya mau. Saya mahal ongkosnya, Syekh. Mbak Syukria, ini yang Raisen mau bertanya atau gimana, Mbak? Maaf, Ustazah, kepencet. Oh, kepencet. Ya, oke. Ya, maaf, Ustazah. Silakan. Silakan, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan nggak? Syekh, maaf kalau saya tanya duluan, boleh ya, Syekh?
tadi membasuh tangan itu berarti dari ujung jari ya, Syekh? Posisinya dari jari sampai begini, bukan dari atas sampai, bukan atas dulu, baru airnya ke jari ya, Syekh? Berarti begini ya? Itu bagus. Ini tanyaan bagus. Maaf, itu ada telepon masuk. Ya, Syekh. Ya. Halo. Nah, ini tanyaan bagus juga. Saya tadi lupa. Ada dua cara ambil air. Kalau seperti apa namanya ini sekarang dari keran, namanya keran ya kan? Iya. Buka keran, ini bisa dari atas ke bawah. Maaf, bisa dari belakang ini, dari belakang ke ujung jari. Jari. Karena kerang ini beda. Tapi kalau kita ambil di tangan ada namanya apa bahasa Indonesia? Apa, Syekh? Yang namanya ini bejana. untuk wudu. Ambil wudu. dari gayung ya, Syekh? Kalau kita ambil dari ambir itu ada yang bisa pegang. Namanya apa bahasa Indonesia? Gayung yang diambil di bak Kecil mandi ini. itu, Syekh? Yang kecil untuk ngambil air. Ya oke, benar. Gayung. Oke. Kalau kita ambil itu masuk dari mana? Dari atas ya kan? Gini. Bismillahirrahmanirrahim ya kan? Jadi ini namanya masalah ini. Kalau air datang dari atas, ini harus lebih afdal atau lebih mulia dari atas. Kalau kita ambil air, ini harus mulai dari ujung jari. Paham nggak, Mbak? Baik. Perbedaan. Paham, Syekh. Berarti sebenarnya keduanya boleh dilakukan ya, Syekh. Cuman lebih afdal yang dari atas ya? Bukan. Ini sesuai air wudu sekarang. Air wudu dari mana? Kalau saya ambil ini seperti tadi dari dalam imbir juga. Kalau dalam imbir besar kita ambil di tangan. Itu mulai dari atas ini. Ya kan? Tapi kalau kebalik dari keran ini lebih afdal karena air datang dari atas tadi kita ambil dari bawah. Iya. Paham nggak? Paham, Syekh. Oke. Ya, ini ada yang raise hand, Syekh. Ada yang mau bertanya langsung. Silahkan, Kakak Kio. Makasih, Teh Fatia. Syekh, mau nanya. Yang tadi masalah membasuh tangan sampai setengah lengan ataupun membasuh kaki sampai paha, itu nggak masuk ranah bid'ah ya, Syekh? Apa gimana, Syekh? Apa ranah bid'ah? Maksudnya berlebih-lebihan. Apa Rasulullah pernah mencontohkan seperti itu juga atau gimana gitu, Syekh? Takutnya kan kalau misalnya kita juga kepengen. Bagus ya, sudah paham ini. Ini ada berapa ini jamaah mungkin salafiyah bilang tidak boleh ya kan? Ya, Syekh. Ya, tapi ini dari hadis lain Rasulullah suruh harus tambah, harus yang mau saya kenal di surga harus tambahan. Itu di masalah lain yang tidak boleh. Yang tambahan tidak ada dalil, tidak ada hadis, itu yang haram. Tapi tambahan, tapi ada dalil Rasulullah sudah kasih tahu bahalanya, manfaatnya, itu tidak masuk di hadis yang dilarangan tambahan. Ini masalah. Masalah kedua itu Abdullah bin Umar, ini dari sahabat Nabi Muhammad SAW ya kan? Dia faham Nabi Muhammad SAW, faham bicara Nabi SAW. Dia ini ada berapa hadis, kalau dia wudu sampai atas, sampai bahanya. Artinya apa? Abdullah bin Umar ini orang bid'ah, tidak faham. Tidak mungkin. Ya. Baik. Ini yang kita harus faham. Tapi benar betul ada beberapa orang bilang tidak boleh. Ini masalah balik ke pendapat ulama mereka. Kita madhab Imam Syafi'i, sunnah kita
harus kasih atau wudhu kelebihan biar di surga dapat cahaya atau nur. Syukron katsiran, Syekh. Barakallah Ya, fiik. Syekh. Jazakillah khair, Mbak. Ada pertanyaan di chat room, Syekh. Ada 2. Bacaan, kamu bacaan cepat biar bisa. Saya Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan doa yang biasa dibacakan dalam membasuh wajah? Naitul wudu'ah. naitulah nawaitul Nait- wudu. Ya, Apa itu naitul wudu? mungkin Mbak Sulis bisa open mic-nya, Itu boleh nawaitu, ditanyakan. Ini mungkin maksudnya dia nawaitul wudu. Nawaitul wudu tapi Quran tulis. Dibacanya saat kapan, Syekh? Itu kan tadi Nawaitul pas wudu, ya. baca doa ada doa basuh wajah sama doa wudunya sendiri. Kayaknya gitu deh. Enggak, tapi itu nawaitul wudu. Nawaitul wudu itu bukan doa, itu niat. Doa itu Allahumma, ya Allah, Tuhanku, ya Allah. Ini doa. Tapi nawaitul wudu ini bukan doa, itu niat. Niat di dalam mazhab Imam Syafi'i, waktunya di awal cuci wajah. Waktu kamu bilang bismillahirrahmanirrahim, gosok gigi sama istinshaq, waktu ambil air, cuci wajah, bilang nawaitul wudu. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu. Allahumma bayyid wajhi, yang doa tadi. Allahumma bayyid wajhi yawma tabyadul wujuh. Paham Mbak Selis? Sudah paham ya? Insyaallah paham. Paham, Syekh. Oke. Pertanyaan Pertanyaan selanjutnya yang ya, kedua. Syekh. Yang kedua, Dari Mbak Naning, Ya, untuk silakan. membasuh bagian kanan dan kiri, tangan, telinga, atau kaki, apakah dilakukan 3 kali bagian kanan dulu, baru kemudian 3 kali bagian kiri, atau gantian, Syekh? Kanan, kiri, gitu, bagus. Syekh. Tapi ini enggak. Cara yang pertama 3 kali sampai selesai. Baru tangan kanan kiri 3 kali sampai selesai. Itu di tangan sama kaki ya kan? Ya, Kepala dan telinga. 1 kali, tidak Ya. ada. Kalau kepala 1 kali ya kan, tidak bisa arah kanan, arah kiri. Wajah juga 1 kali, tidak bisa kanan kiri semuanya. Yang makin ini. Paham nggak? Ya, jadi selesaikan yang kanan dulu, kemudian baru yang kiri ya, Syekh. Iya, tapi seperti saya menjelaskan tadi. Seperti saya menjelaskan tadi, ini contoh. Saya kasih contoh lagi biar teman-teman paham. Saya lagi cuci tangan. Subhanallah, sampai sini masih di sini, masih belum sampai air. Jangan hitung ini 1, jangan. Ini masih belum 1 karena masih kurang. Kalau saya tambah 1 lagi sampai jadi sempurna, ini baru sekarang 1. Baru hitung sekarang ini 1, tambah 1 lagi. Kalau sudah full semuanya, ini jadi 2. Kalau belum seperti tadi, tambah 1 lagi atau cuci yang sisa, jadi 2. Paham nggak? Paham nggak Mbak Fathia? Paham, Syekh. Jadi 1 kali itu dihitung kalau sudah sempurna ya, Syekh, terbasuhnya. Kalau sempurna hitung 1 kali. Kalau belum sampai jadi sempurna, walau cuci ini 1 kali, terus tinggal sedikit. Dia tambah 1 lagi, tapi masih tinggal sedikit lagi. 3 kali, tinggal masih sedikit lagi. Ini masih belum 1 kali. Sampai dia sempurna, ini baru hitung 1 kali. Walau dia 50 kali. Ini salah dari dia. Dia belum belajar cara wudu. Harus bagaimana cara yang bagus itu masalah lain. Tapi biar kita paham. Hitung 1 kali kalau sudah suci atau cuci tangan sempurna. Dari yang wajib. Itu tambahan tadi itu nanti. Tidak mungkin saya cuci di sini, tapi Quran di sini saya
sampai atas. Ini tidak mungkin. Tidak hitung ini tambahan sunnah. Enggak. Kamu belum kasih yang wajib. Jadi sempurnakan yang wajibnya dulu sampai sikunya ya, Syekh. Kalau sudah sempurna, al-an yang tambahan itu namanya sunnah atau dapat pahala tambahan atau urun muhajjali. Iya, baik. Silakan teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya yang berkaitan dengan wudhunya sah atau enggak. Jadi sebelum wudhu itu kita sempat main di tangan, di kuku itu dengan pulpen. Kita warnain kuku dengan pulpen. Ketika berwudhu kita bersihkan, tapi masih ada sisa gitu. Apa wudhunya sah atau enggak? Terus yang kedua, setelah berwudhu, ya Syekh, setelah berwudhu kita nggak sengaja menyentuh tangan kita kotoran cicak. Kita harus ulang lagi wudhunya atau enggak? Itu Syekh pertanyaannya. Oke, bagus. Yang bertanya pertama itu kalau ada, ini bukan masalah kuku aja, di badan semuanya, seperti yang orang kerja cat ya kan, cat tumbuk itu. Ada cat yang bisa kena air sudah bersih. Ada enggak harus kasih minyak atau kasih bensin atau biar dia bisa hilang. Kalau ada cat atau ini untuk kuku atau pulpen, tapi pulpen itu ini warnanya bukan seperti cat, bukan seperti untuk kuku perempuan. Bilang Kutex, bahasa ya? Indonesia bilang apa? Saya biar. Kutex. Kutex. Vortex. Oke, itu vortex itu kalau kita taruh air dia tidak bisa sampai bawahnya, ya kan? Iya, tidak tembus ya. Kalau ada seperti itu kena badan tempat wudhu, ini seharus sebelum wudhu kita bersihin dulu. Buang itu yang biar air bisa masuk ke bawahnya. Kalau air tidak masuk berarti wudhunya tidak sah seperti kamu tadi bilang. Ini tanyaan pertama. Tanyaan yang kedua itu kalau kena kotor apapun, bukan ini cicak aja. Kotor apapun, walau subhanallah anaknya lagi nangis yang kecil, dia mau ambil mau buang pampers tapi kena sedikit. Itu tidak mungkin tidak mungkin wudunya batal, tidak. Sudah bersihin aja. Bersihin kotor dari yang kena di tangannya atau di kakinya atau di mana aja, bersihin aja bisa salat. Walau dia kena baju, subhanallah ini mau ambil anak dari kasur taruh di tempat tidurnya. Dia waktu bawa anak dia bibis sampai kena bajunya, dia ganti baju, masih tetap wudunya tetap wudu, tidak batal. Itu mungkin di akhir bab wudu kita tahu apa yang membatalkan wudu. Nanti kita belajar apa yang membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu keluar dari qubul atau dubur. Maaf ya, kalau ada keluar bibis atau buang air besar atau kecil itu bisa batal wudu. Al-khuruj. Hilangkan kotaknya akal. Seperti Hilang gila, akal, ya. orang gila. Kalau seperti gila atau minum keras sampai dia mabuk, ini juga bisa batal. Zawal al-aql binawin zawal al-aql wa lamsa pegang perempuan yang tidak muhrim. Artinya perempuan yang kamu bisa nikah sama dia. Kalau kamu pegang tangannya atau sengaja atau tidak, ini mazhab Imam Syafi'i. Sengaja atau tidak sengaja, wudu kamu batal. Oke.
Kalau dia, maaf ini yang terakhir, kalau dia pegang kubul atau duburnya diri sendiri, tidak ada apa tutupan, ya, diri sendiri, pegang apa kubulnya atau duburnya, itu wudunya batal. Kapan itu? Kalau tidak ada apa namanya sarung tangan atau iya sarung tangan. Kalau langsung ini tuh batal. Kalau tidak masalah. Ini yang batal wudu. Yang sisa itu yang tadi seperti tadi ini tidak batal wudu. Bersihin tempat yang kena kotor manusia seperti saya tadi contoh anaknya, atau hayawan, atau kotor yang najis juga, walau kotor hayawan yang najis seperti kalb, anjing atau khinzir, babi, tetap itu najis, bersihin yang kotor aja, tapi wudunya masih tetap sah. Ya, baik. Oke, kayak sudah cukup Mbak Fathia? Kalau ada lagi pertanyaan, boleh teman-teman. Kalau tidak, mau dicukupkan saja. Silahkan. Kalau tidak ada lagi, Syekh boleh pilih satu orang, Syekh. Siapa yang dapat bukunya, Syekh? Siapa yang dapat tadi? Siapa yang dapat? Syekh aja yang pilih. Siapa yang pertanyaannya paling bagus, Syekh? Iya, kamu kasih satu buku untuk 3. Ini ada yang terakhir ini tadi, siapa yang kasih 2 pertanyaan? Siapa ini? Dengan Mbak Sarah ya? Ya. Sarah. Iya, oke, sudah kasih Mbak Sarah. Tapi Mbak Fathia, besok kamu bintu luas. Besok semuanya cari 5 atau 6 pertanyaan. Ya, Dari jam tenang. setengah Minggu 3 depan ada sampai lagi, jam Syekh. 3 kita jawaban tanya. Iya, biar semangat, Syekh. Jadi minggu depan ada lagi Ya bukunya Allah. ya, Tapi teman-teman enggak, ya. tanyaannya ya. Yang tanyaannya 1 aja. Jangan kasih yang 2, 3. Ntar Oh besok. iya, Syekh. Siap. Oke, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Oke, kita baca doa. Kita baca doa ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu rabbana kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsika. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu fil akhirah. Allahumma ya arhamar rahimin, inna fatahna wa ta'allamna wa 'allamna fa nas'aluka Allahumma an taqbala dhalika minna waj'al dhalika khalisan liwajhikal karim wab'idna 'anil riya was sum'a waruddana ilayka maraddan jamila wa tajawaz 'anna wanfa'na wanfa' bina waj'alna minal muntafi'ina bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an ننتفع به آناء الليل وأطراف النهار واجعلنا متحققين بحقائق العلم وبآداب العلم وبكل ما نتعلمه نسألك جعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه واغفر لنا ووالدينا وجميع المسلمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جزاكم الله خير. Terima kasih banyak. Nastaudi'ukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Syekh. Barakallah. Amin. Makasih Mbak Fathia, izin ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live meeting ya di end meeting for all. Sampai ketemu minggu depan, insya Allah. Syukron ya. Ya, silahkan Ibu, silahkan. Mafia suaranya kayak transformer. Nih Mbak Sarah masih ada nggak? Mbak Sarah jangan lupa ya di WA alamatnya. Selamat menjadi pemenang pertama di edisi kuis kita.
Insya Allah pekan depan ada lagi. Selamat siang.